Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk pemirsa, sahabat YouTuber dimanapun panjenengan semuanya berada melalui channel Sanggar Cipta Alam. Untuk season pada malam hari ini, materi kami panjenengan semuanya kami ajak sowan dan bertandang di Pondok Pesantren Nurul Mubin Kubro. Semoga silaturahim pada malam hari ini membawa guna dan manfaat, yakni materinya kajian kopi hikmah. Para pemirsa YouTuber yang kapan hari sudah kami tayangkan, semoga kajian pada malam hari ini kita akan lebih masuk ke dalam tentang baban puasa. Jangan kemana-mana, hanya di channel Sanggar Cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rafiq. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini kajian hikmah pada malam hari ini bersama beliaunya. Mungkin ada disampaikan Gus, kajian hikmahnya pada malam hari ini, monggo. Alhamdulillah, ini tepat jam 12 lebih sedikit Iya, jam 12. kita obrolan ngopi bersama di Ponpes Nurul Mubin Kubro. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil nanti. Amin amin amin. Alhamdulillah, ini malam kedua Ramadan, malam Kamis. Kita akan dalam momentum ini kita akan ngomong-ngomong masalah puasa. Kenapa kita diwajibkan puasa? Dan bahkan semua umat sejak zaman Nabi Adam itu oleh Allah diwajibkan puasa semuanya. Tapi khusus umat yang beriman, yang nggak imannya enggak. Iya. Makanya kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, ini ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi semua umat-umat dulu ya wajib puasa. Cuman hanya puasanya nggak sama. Nabi Adam itu puasanya 24 jam. 24 jam. Jadi kalau sahur maghrib ya bukannya ya maghrib itu. Berarti itu yang dipakai orang-orang Jawa kan 24 jam itu kan. 24 jam. Pati geni. Pati Nah, geni. itu puasanya Nabi Adam. Ya selama 1 bulan sama. 1 bulan. Puasanya 1 bulan tapi 24 jam. 24 jam. Lah kita umat Muhammad hanya siangnya saja. Ini betul-betul rahmatan. Betul-betul rahmatan. Kalau Nabi Daud puasanya, umat Nabi Daud setiap mereka yang sudah balik, sudah dewasa, itu setiap hari puasa. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari puasa terus. Enggak 1 bulan ya. Itu puasa Daud. Namanya Daud. Nggih, enggak sama. Nah, kenapa kita kok diwajibkan puasa itu begini ceritanya? Jadi sebelum Allah ciptakan manusia, itu Allah ciptakan apa? Alat yang akan dimasukkan buat manusia. Apa itu? Ada 2 alat pokok untuk kebutuhan manusia sehingga jadi manusia seperti ini. Iya. Itu 1 akal, 2 nafsu. Itu hanya berlaku pada manusia. Malaikat nggak dikasih nafsu, hanya akal dong. Terus binatang hanya dikasih nafsu, nggak dikasih akal. Lah manusia ini sempurna. Iya. Itu ceritanya begini. Khalaqallahu ta'ala al-aqla. Faqala ya aqlu aqbil fa'aqbala summa adbir fa'adbara. Jadi Allah pertama ciptakan akal. Setelah akal itu dicipta, itu akal disuruh menghadap Allah. Ya aqlu aqbil, hadap ke sini akal. Fa'aqbala, langsung akal itu menghadap pada Allah, nurut akal itu. Summa adbara, summa adbir fa'adbara. Sudah, kamu ke sana. Ya ikut, nurut. Lalu akal ditanya oleh Allah, ya aklu man anta wa man ana. Wahai akal, kamu itu siapa dan aku itu siapa? Kata Allah. Nanya pada akal. Spontan akal menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif.
aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah hambamu yang lemah. Jawaban akal langsung disambut oleh Allah, dijawab oleh Allah, faqala ya aqlu ma khalaqtu khalqa a'azzu minka. Wahai akal, aku tidak ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Jadi akal ini makhluk yang termulia. Menungso iso mulia karena ada akal. Karena ada akal. Saat ini nggak ada akal nungsewu, seperti Ki Satrio Paninggi, kok akali dihilangkan sebentar aja sudah nggak payu kok. Terus Iya. bentar tuh Satrio Paninggi. Dikasih Satrio Paninggi, itu tadi Satrio kecepit. Karena Monggo. akal. Ya sambil nyantai kopinya diunjuk. Pak Guru monggo Pak Guru. Coba. Iya. Setelah Allah ciptakan akal, maka Allah ciptakan nafsu. Summa khalaqallahu ta'ala an-nafsah. Faqala ya nafsu aqbil. Falam tujib. Jadi setelah Allah ciptakan nafsu, nafsu disuruh menghadap pada Allah. Nggak jawab nafsu itu, diam aja. Ya kayak orang sekarang dengar adzan nggak mau nang. Wudu sholat itu nggak, ya diam aja. Padahal itu panggilan Panggilan Allah. karena itu nafsu. Berarti terhijab nafsu itu ya berarti. Kemudian nafsu ditanya oleh Allah, ya nafsu man anti wa man ana. Kamu itu siapa? Oh tak suruh ngadep kok gak mau. Aku siapa, kamu siapa? Dan jawab nafsu itu nggak ngakoni Gusti Allah. Kata nafsu, qolat ana wa anta. Saya ya saya, berarti kamu ya kamu. Subhanallah, nggak ngakui Allah. Fa adzaballahu naru jahannam min atasana. Sum akhraja fa sa'ala fa ajabakal awal. Lalu nafsu tadi dimasukkan, disiksa di neraka jahanam 100 tahun. Subhanallah. Barang 100 tahun fa akhraja dikeluarkan oleh Allah setelah 100 tahun. Ditanya Allah lagi, man anti wa man ana. Jawabnya sama, fa ajabatkal awal. Jawabnya podo, ana wa anta. Oh, cekel lagi, masukkan ke dalam neraka, ada yang namanya narul ju. Narul ju itu neraka tempat lapar. Jadi orang kalau dimasukkan ke situ itu tambah lapar selama 100 tahun. Barang 100 tahun ditokno apa nafsu itu. Baru kapok kailo ditakoni man anti wa man ana. Fa'aqarrat bi annaha al-abdu. Baru dia mengakui bahwa dia adalah seorang Hamba. dan Allah Tuhannya. Itu sejarah. Nah, dari cerita ini maka fa'aujaballahu bidzalika as-shaum alaina. Jadi Allah mewajibkan puasa pada kita semua. Ternyata kalahnya nafsu, takluknya nafsu itu dengan lapar. Dengan lapar. Karena semua umat sejak zaman Nabi Adam yang beriman ini diwajibkan puasa agar bisa mengalahkan hawa nafsunya. Itu ceritanya. Nah ini termasuk jin itu diwajibkan puasa apa enggak? sama Jin. jin dan manusia, karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mengapa di situ kok jin dulu? Karena dulu sebelum dunia ini dihuni manusia, Adam, ini ada Banul Jan. Makanya di situ ayatnya wa ma khalaqtul jinna dulu, baru wal in. Ya juga diwajibkan puasa. Sama. Sama. Dan jin itu juga dikasih akal dan nafsu juga sama dengan manusia. Nah ini dulu nanti mungkin barangkali ada tanggapan dari yang lain, nanti tak lanjutkan tentang macam-macam puasa nanti. Derajat puasa. Derajat puasa, tingkatan-tingkatan puasa. Yes. Para pemirsa YouTuber sangat menarik kajian pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, hanya di channel Sanggar Cipta Alam, komen dan subscribe untuk mendukung channel. Monggo Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya yang disampaikan oleh Romo Kiai Ainur Rafiq, termasuk mursyid dari Al-Hikam, juga beliaunya pimpinan dari Pondok Pesantren Nurul Mubin Kubro yang beralamat di Desa Balung Panggang, Kecamatan Balung Panggang, Kabupaten Gresik. Ini yang disampaikan tadi berarti yang intinya puasa ini merupakan satu hal yang wajib bagi kita yang diberi Allah akal dan nafsu ngoten ya ini. Jadi
intinya supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi hanya satu cara saja untuk bisa kita mengendalikan hawa nafsu kita, yaitu dengan jalan berpuasa. Yang ketepatan saat ini kita menjalankan puasa Ramadan. Iya. Dan harapannya buah dari puasa ini, termasuk di Ramadan ini, bisa menjadikan hikmah di kehidupan kita sehari-hari setelah Ramadan itu. Bisa lebih takwa. Bahkan sedikit saya kupas tentang puasa di versi Jawa. Ini ada 3 tingkat puasa di versi Jawa, yaitu Poso Rogo, Poso Sukmo, kemudian Poso Roso. Dari 3 hal ini mungkin nanti bisa dijelaskan lebih detailnya oleh Romo Kiai Rofik, yaitu Poso Rogo, yaitu seperti kita memuasakan raga kita sesuai yang di ajaran Islam, yaitu puasa yang tidak makan dan minum mulai fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian Poso Sukmo, yaitu di sini babahan wosomo, termasuk kita berpuasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi puasa di sini juga menjaga termasuk telinga kita dari mendengar ucapan-ucapan yang kurang baik, lesan kita yang tadinya itu kita jaga supaya ucapan kita ini bermanfaat, begitu pula pandangan kita dan seterusnya terkait dengan babahan wosomo ini tadi yang menjadikan jembatan nafsu itu masuk. Kemudian yang ketiga, menurut versi Jawa, yaitu Poso Roso, yaitu menjaga rasa kita. Rasa kita ini jangan sampai rasa dalam hati kita ada kedengkian, ada sifat iri, ada prasangka buruk. Ini ada 3 tingkat di versi Jawa, sesuai dengan yang pernah kami diwejam oleh guru-guru kami. Ini ada 3 tingkat. Mungkin nanti lebih detailnya, yaitu intinya puasa raga, puasa sukma, dan puasa rasa. Ini sehingga kalau kita ketiga-tiganya ini kita jalankan, insya Allah buah dari puasa itu sendiri nanti akan banyak bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Itu saja barangkali Ki Satrio Paningit menambahkan, atau Pak Ustadz. Pak Guru, monggo, mungkin Pak Guru ini iya sambil nyantai monggo. Kopinya nggih. Begandringan di Nurul Mubin Kubro. Mungkin Sipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di dalam berpuasa kita harus bisa menjaga semuanya. Yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu ayo kita jalankan. Sudah begitu aja. Saya kira itu sudah cukup. Dan ini sedikit saya tambahkan buah dari puasa, kita mari belajar membaca kehidupan di alam semesta ini, bahasanya ikroknya. Salah satu contoh kita, kalau kita lihat itu ular itu ulat itu satu binatang yang sangat menjijikkan. Setiap orang terkena ulat saja pasti orang pasti jijik. Dan merasa terganggu kalau kedatangan ulat. Tapi ketika ulat itu mau berpuasa, dalam bahasa biologisnya ini ngantung. Ini puasanya ulat, ini binatang padahal. Ketika dia ngantung setelah berpuasa itu dan lulus ngantungnya atau puasanya, ulat itu akan berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan bermanfaat. Dan dimanapun kupu-kupu itu berada, di situ akan memberikan manfaat. Itu satu contoh kecil makhluk di alam semesta ini, dan banyak contoh lagi yang lain. Jadi melalui proses puasa inilah kita menyempurnakan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah di muka bumi ini, sehingga kita menjadi insan kamil, yaitu yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan fitrah penciptaan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi. Ya, menarik itu, sekali. Nanti biar Kiai yang lebih
paham beliau menjelaskan. Ya, monggo Yai. Alhamdulillah ini mulai cair bahasanya. Memang kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, itu kalau metode Al-Quran ada dua cara yang paling bagus, luar biasa, yaitu antara puasa dan sholat. Dua itu di dalam satu ayat ada dawuh wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong pada Allah dengan cara bis-sabri. Sabar itu ditandai dengan puasa. Orang puasa kan harus sabar. Nomor kedua was-shalah, itu sholat. Dua ini kalau ingin mendapat pertolongan dari Allah. Yang ulat asalnya seperti itu jadi kupu-kupu bisa terbang dan seterusnya, ya sama kita juga gitu. Kalau ingin bisa terbang ya harus mau sabar dengan puasa. Tapi kalau kupu-kupu terbangnya siang kan nggak masalah. Kalau terbangnya malam kan agak sedikit beda kan. Iya, Beda. Guyonan. Itu jono guyonan nih. Mengenai Iya, tingkatan puasa ini yang menurut ajaran agama Islam itu ada berapa tingkatan? Nah, Mohon ini jelaskan. yang mau saya jelaskan. Ternyata tingkatan puasa ada 3, itu mirip dengan puasa versi Jawa tadi, mirip sekali. Iya. Nggak sangat serupa. Jadi gini kata Imam Al-Ghazali, as-saumu salah sudarojatin, saumul awam, wa saumul khawas, wa saumu khawasil khawas. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan. 1 puasanya orang awam, wong umum. 2 puasanya orang khusus. 3 puasanya orang istimewa. Istimewa. Khusus. Ini mirip tadi. Saumul awam itu hampir mirip dengan poso rogo. Iya. Jadi ketika puasa itu yang penting dia nggak makan, nggak minum, nggak kumpul bojo. Wa kaful batni wal farji anisyahwat. Sing penting gak mangan, gak ngombe, gak kelon. Itu kan rogo. Itu namanya saumul awam. Nah, saumul awam ini kadang-kadang yang banyak puasanya nggak keterima. Karena waktu puasa nggak bisa jaga mata, nggak bisa jaga mulut, nggak bisa jaga telinga. Ya hanya nggak makan, nggak minum, Itu nggak berkewajiban ngombe, gitu. pindah jam makan. Makanya ada hadis kamin soimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atus. Banyak orang puasa gak oleh apa pemoleh lesu gak ketelak dok. Itu saumul awam. Posone rogo dok, yang lain gak diposoi. Itu nomor 1. Yang kedua wasaumul khawas. Posonya orang khusus ini saumus sholihin. Posonya orang-orang soleh. Ya para santri, ustadz, kiai-kiai itulah saumus sholihin. Gimana posonya? Bahwa kaful jawareh anil asam. Dia menjaga semua anggota badan dari berbagai macam dosa. Kupingnya dijogo, matanya dijogo, mulutnya semua. Babakan songon tadi dijogo kabeh. Nah, itu kan sama dengan poso sukmo. Tapi ya tetap nggak makan nggak minum tetap. Cuma disertai dengan semua anggota, semua badan dijaga semua. Itu nih versi Jawa tadi hampir poso sukmo tadi. Ngepas noroso. Lebih bagus ini puasa yang kedua ini. Dan yang terakhir bahwa saumu khawasil khawas, bahwa saumul qalbi. Jadi poso ini orang istimewa, orang khusus itu yang puasa itu bukan hanya jogo awak, jogo bolongan songo tok mboten, tapi hati. Rasa tadi. Lah, hati yang dijaga itu gimana? Di sini adalah selama puasa hati kita selalu jangan sampai putus dengan Allah. Selalu tawajuh ilallah, selalu ingat pada Allah. Bahkan urusan yang lain-lain ketika puasa itu semua harus dihentikan dulu. Jangan sampai mikir urusan duniawi macam-macam. Seandainya kita bahas duniawi, kembalinya ini urusan perintah Allah. Iya, tetap ilallah. Urusan perintah Allah. Jadi semuanya kita kembalikan, tendensi kita, tujuan kita, semuanya hanya Allah.
Jadi di dalam hati selalu gitu selama puasa. Kalau orang yang somu khawasil khawas itu ketika puasa kok sampai lupa pada Allah, batal puasa. Batal ya. Sampai lupa kepada Allah, sampai putus dengan Allah, batal puasa. Sama ya, kalau di orang Jawa juga sama. Poso roso ya gitu. Kan mirip sekali ya. Iya. Ketika kita itu ada niat, ada hati kita jahat pada seseorang saja itu sudah batal. Nah, Betul. cuman kemudian ini yang perlu kita perjelas. Kadang-kadang mereka yang paham poso roso atau somul kolbi tadi, kemudian anggapannya cukup itu, boleh makan, boleh minum. Enggak. Gitu ya, ya. Kalau penafsirannya kayak gitu berarti syariatnya nggak jalan dong. Gitu. Jadi tetap ya nggak makan, ya nggak minum, tapi harus bisa menjaga semuanya. Itu yang sempurna. Jangan kok ketika katanya hatinya puasa terus secara zahir boleh makan, boleh minum, enggak, itu salah. Ini salah penafsiran. Nah, siapa yang mampu puasa yang ketiga ini, saumul qalbi ini, wa huwa rutbatul anbiya wasiddiqin. Mereka adalah derajat para nabi. Dan yang kedua asiddiqin. Siapa asiddiqin itu? Orang-orang yang belajar laku, orang-orang yang makrifat, orang-orang yang duduk di makom hakikat, orang-orang yang kenal Allah. Itulah namanya asiddiqin. Wong sing temen urusan nang Gusti. Kalau nggak orang-orang laku, nggak bisa praktek puasa yang ketiga ini, nggak bisa. Harus orang-orang laku. Dan rata-rata itu ya para wali Allah, para kekasih. Karena apa? Orang itu kalau duduk di makom arif billah ya mesti wali loh. Wong Allah seneng gak karuane ana wong makrifate, ana kenal. Nggih. Nah, itu Malah didukung sekali. Jadi kesimpulannya yang mampu puasa yang ketiga saumul qalbi ini kelompok para nabi, kelompok para wali. Ringkese ngono gitu. Lah, kelompok para wali itu siapa? Ya mereka orang-orang yang belajar laku, belajar mengenal Allah, belajar musyahadah, duduk di makom hakikat makrifat. Ini yang perlu kita garis bawahi, yang kita harus paham gitu loh ya. Jangan angger aja. Mungkin ya. ada Monggo yang Pak lain. Guru, Gus unek-unek Ipul. Pak Guru. Enggak. Pak Guru rek. Senyummu membawa berkah Pak Guru. Loh, Ya. Monggo. Ini ada pesan sedikit. Tolong siapapun yang sudah berpuasa, jangan sekali-sekali menegur orang yang tidak puasa. Nanti hakikatnya orang berpuasa itu luntur, dia tidak akan berpuasa lagi. Dan yang berpuasa, yang tidak berpuasa itu malah nantinya Posone batal ganjarane pindah nang Nah. gak poso. ya jadi seperti itu. Itu hakikatnya seperti itu. Makanya tolong saya sampaikan, jangan sekali-sekali menegur orang yang tidak berpuasa. Bagi orang yang berpuasa ini. Poinnya seperti itu Pak Guru. Iya. Mungkin. Itu aja. Jangan ikut jadi panitia apa ikut lomba? Ikut pendengar aja. Enggak gitu kan di bulan Ramadan ini kan masa semuanya jadi jadi ikut lomba. Jangan daftar jadi panitia apa ikut lomba, guyonane kayak mana. Maksudnya Gus Ipul tadi, misalnya di Ramadan kayak gini kita puasa, ya nggak usahlah kita obrak-obrak warung yang buka. Iya. Biar mereka itu mencari nafkah kok. Yang marung ya tetap marung, yang kita puasa ya tetap puasa, saling jaga. Nggak usah mosok poso-poso malah nuruti hawa nafsu, obrak-abrik warung sing buka kan malah posone gak karu-karuan. Itu maksudnya gitu maksudnya insya Allah. Sebenarnya puasa itu Nah, gitu kan, Gus maksudnya. Itu juga. Biar hatinya tidak rusak. Biar Iya, hatinya nggak rusak. sebenarnya puasa itu kan ibadah rahasia kan gitu kan. Iya. Jadi Tapi tidak rahasia lagi sekarang. intinya puasa itu punya hikmah yang sangat besar bagi kita semua, termasuk karena ini yang disampaikan oleh Yai Rafiq tadi, yaitu perintah yang disampaikan sejak Nabi Adam sampai Semua umat yang beriman. Rasulullah. Iya. Dan itu memang konsep, salah satu kita cara mengendalikan itu konsep dari Allah. Dan insya Allah seluruh agama di dunia ini semua ada konsep puasa. Puasa. Baik agama samawi atau agama ardi. Betul. Ada Semua ada puasa. Muslim masih enak. Berat puasanya orang Hindu. Lah ya ada semua ada. Enak puasanya.
Oke, lanjut mungkin ada tambahan-tambahan lagi ya, kajian hikmah pada malam ini semoga membawa guna dan manfaat. Ya mungkin para pemirsa mungkin mau request bisa diisi di bawah ini, mungkin kajian 2 minggu lagi monggo mau Dan request itu berapa. Gus, ternyata Oke. dikaji secara ilmu kesehatan. Sangat Makanya puasa ini manfaatnya sangat luar biasa. Termasuk kita puasa yang disampaikan oleh Yai Rofiq, yaitu puasa umum, termasuk puasa raga lah kalau orang Jawa. Ini juga secara ilmu kesehatan atau ilmu biologi ini sangat luar biasa. Bahkan bisa mampu menyembuhkan segala penyakit. Betul. Ini manfaat yang terkandung di dalamnya. Sekalipun kita berpuasa tidak karena itu, Iya. tapi itu secara refleks. Kemudian yang kedua yaitu membentuk pribadi dan karakter kita untuk selalu baik, Iya. menjaga hati kita untuk konsisten. selalu baik, sehingga sesuai dengan fitrah penciptaan kita, yaitu Nur Muhammad itu ya. Iya. Masuk Nur Muhammad itu kalau di ejawantakan yaitu menjadi insan kamil, sehingga kita menjadi manusia yang rahmatan lil alamin, sesuai yang menjadi tujuan paripurna penciptaan kita semua sebagai khalifah di muka bumi. Jadi puasa ini sangat luar biasa. Jadi di antara dampak puasa tadi juga urusan kesehatan juga. Dari sekali. segi fisik maupun psikologis ini membentuk sebuah karakter. Betul. Sehingga pahala puasa itu sendiri makanya itu urusannya Allah. Jadi satu ibadah yang hanya untuk Allah. Iya betul. Ada sebuah hadis, sumu tasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Makanya kalau ada sebagian teman berpendapat, katanya kalau melihat temannya puasa itu dia komennya, Iya. wong rokok malah disiksa. Nah, itu kurang pas. Kurang pas. Kurang Setuju pas. lah. Ya boleh-boleh saja itu hanya pendapat, tapi kurang pas. Dan Ternyata pendapat kanjeng Nabi sumu tasih. Lek kalau mensi aja kosong. Dan ini fakta ya, saya pernah itu kesempatan ada teman yang ketika itu beliau punya sakit emah. Nah, ini. Malah dibuat puasa ternyata malah sembuh. Malah sembuh. Bahkan banyak teman-teman kita yang punya sakit kadar gula atau penyakit yang lain, kolesterol, asam urat, ini dengan puasa. Ya, puasa ikhlas tidak karena itu, sebetulnya itu buahnya saja. Ternyata memang Dampaknya. Allah itu memerintahkan kepada kita, itu ada rahasia yang sangat luar biasa dan tentunya bermanfaat untuk kita sendiri, untuk pribadi kita sendiri sebetulnya. Secara logika kan gini untuk kesehatan. Kita itu kalau nggak pernah puasa, berarti gilingan yang ada pada Nggak tubuh pernah kita istirahat. ini nggak pernah istirahat. Nggak pernah istirahat. Ya cepet koklok ah. Iya, betul. Lah, kalau pada satu saat kita istirahatkan, berapa hari lagi kita istirahatkan, kan otomatis. Ya, pengasamannya naik. Nah, makanya Oksigen. orang yang sering puasa itu insya Allah lebih sehat. Itu sehat. Dan lagi ya, sumber dari sebuah masalah dalam hidup ini hanya satu, perut saja. Iya. Nah, ini ya Perut. Jadi kalau kita ini bisa mengendalikan perut kita, termasuk nafsu kita, ya kita selamat. Iya ya. Sumber Mengendalikan penyakit. perut dan mengendalikan bawah perut itu Iya. juga penting. Nah, enggak ya. Perut dan bawah perut lagi. Malah kalau dibuat puasa itu malah luar biasa. Iya luar biasa. Ya, saya pernah ini Yang nggak juga. udah lagi lah ya. Ini bisa dibuktikan. Biasanya itu tidak bisa katakan stamina ini tidak bisa full ketika dibuat puasa itu Malah full. Kenapa? Malah gak sempat Lemak-lemak. sempakan. Enggak. Kata gosipul kan gak sempat sempakan. Lemak-lemak yang menyumbat di alat vital kita termasuk di situ ya. Ini kan akhirnya jadi normal kembali. ini Itu kan karena puasa. Ini kan menyambung kajian kemarin, termasuk puasa itu manfaatnya untuk sinkronisasi dengan roh kita, Roh vital. kan gitu. Itu Iya, saja. gitu, guys. Monggo. Ya, saya mau tanya sedikit Monggo. doa yang mudah terkabulkan itu. Saya amati itu, saya itu dibilangin sama teman-teman itu sering puasa. Orang sukses itu banyak yang melakukan puasa. Puasa. Apakah itu puasa hari Senin, Kamis atau pokoknya orang sering puasa. Itu saya amati itu memang benar itu ya. Yang disampaikan teman-teman itu memang
memang kenyataan seperti itu apa bagaimana ya? Saya Iya. tolong dijelaskan. Ya amat sangat benar sekali bahwa doanya orang yang puasa itu mustajabah. Kenapa kok mustajabah? Orang yang mampu berpuasa itu kan masuk orang-orang yang sabar ini. Tadi loh Ustaz itu Betul. bisa beriwas sholat. Lah sementara orang itu kalau sabar selalu disertai Allah kemanapun. Innallaha ma'as sabirin. Artinya orang yang sabar itu selalu bersama Allah. Nek njaluk apa-apa ya gampang kok. Lah di antara orang sabar ya orang sholat itu praktek sabar. Makanya doanya mustajabah. Apalagi puasa di bulan Ramadan. Luar biasa sekali. Wis wong sabar puasa Ganjarannya Ramadan ya double-double. bulan yang luar biasa. Makanya yang semua yang kumpul ini mustajabah semua. Amin, 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 amin. Dan semoga setelah Ramadan ini kisah dalam perjalanan 29 hari diceritakan dalam kedepannya. Dilanjutkan kasusnya Tani. Gus, kajiannya mungkin 1-2 patah lagi untuk menunda kesenangannya di bulan Ramadan. Saya kira cukup. Nggih. Ya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk saudara-saudara kita dan pemirsa di sana. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi Allah kesehatan, dibukakan Amin, amin. pintu rezekinya sama Amin, amin. Allah, Amin, dan amin, selalu amin. diberi hidayah iman dan Islam sampai akhir Ajal. kehidupan kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cukup, Gus? warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemirsa para pecinta YouTuber di mana panjang semuanya berada. Kajian yang sangat luar biasa pada malam hari ini, semoga manfaat, membawa guna dan manfaat bagi panjang semuanya, dan terutama bagi kami di sini membawa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bersama wadah itu Sanggar Kita Alam nggak ada dosa, dari kami. hilang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Kita itu Rahayu. ada